Halo semuanya, balik lagi dengan saya Anda di podcast Tanya Dok. Yang dimana kita akan membahas berbagai permasalahan mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit kelamin. Dan kali ini kita akan bahas mengenai penyakit yang sebetulnya masih kurang dibahas juga dan tidak semua orang tahu mengenai penyakit ini, yaitu mengenai trichomoniasis. Dan kita akan bahas mengenai apa itu pengertiannya dan juga seperti apa penyakitnya, gejalanya seperti apa. Cuman saya tidak akan sendiri karena hari ini akan ditemani oleh dokter spesialis kita, dokter spesialis kulit dan kelamin. Selamat sore, Dokter Dwi Martina. Sore. Kabar baik, Dok? Baik. Makasih, Dok, sudah meluangkan waktunya, sudah hadir ke sini, dan kita akan ngobrol-ngobrol nih, Dok, mengenai trichomoniasis. Istilahnya kan itu istilah asing juga ya, yang sangat orang awam juga belum tentu tahu mengenai penyakit itu seperti apa. Dan sebetulnya ini penting banget buat teman-teman semua, buat Sobat Pandawa. Dan pertanyaan pertama dari saya, apa, Dok, trichomoniasis itu? Trichomoniasis itu adalah salah satu dari beberapa infeksi menular seksual ya, penyakit di kulit dan kelamin, tentunya di bagian kelamin ya. Itu salah satunya aja, sebenarnya masih banyak lagi. Nah, trichomoniasis ini disebabkan oleh sebuah parasit namanya Trichomonas vaginalis. Nah, parasit ini dia bisa menyerang baik perempuan maupun laki-laki. Biasanya pada umumnya perempuan, tapi laki-laki juga bisa terkena. Nah, menyerangnya di daerah apa ya? Daerah kelamin maupun sampai dengan organ reproduksi. Ya. Nah, nanti kita akan mungkin biar lebih tahu teman-teman semua apa itu trichomoniasis. Kan tadi udah ya penyebabnya. Nanti saya akan coba jelaskan gejala dan lain-lainnya. Nah, langsung aja, Dok, kalau mengenai gejalanya itu seperti apa, Dok? Orang yang kemudian terinfeksi atau terdampak penyakit trichomoniasis, apa aja gejala-gejalanya? Sebenarnya penyakit ini itu banyak, mungkin sebenarnya kalau di banyak orang yang aware mungkin positif ya bisa, tapi kebanyakan karena mungkin nggak tahu ya, jadi penyakit ini terlewatkan. Sebenarnya penyakit ini itu memang bisa tidak menimbulkan gejala ya, atau gejalanya ringan lah, jadi mungkin orang nggak aware ya. Tapi beberapa misalkan pada perempuan biasanya dia ada keluhan seperti adanya discharge atau sekret ya, atau cairan lah, seperti keputihan ya kalau perempuan. Itu biasanya yang berbau, terus cairannya nggak normal ya, warnanya kuning kehijauan seperti itu. Dan biasanya beberapa akan mengganggu seperti ada iritasi, gatal, atau rasa pedih, atau rasa tidak nyaman di area kelamin seperti itu. Sedangkan pada laki-laki juga hampir sama lah, maksudnya biasanya juga hampir tidak menimbulkan keluhan, tapi kalau pada kondisi tertentu mungkin lama-kelamaan ya akan menimbulkan keluhan juga, seperti mungkin ada keluar cairan dari kemaluan atau penis ya, sama seperti perempuan lah. Mungkin yang umumnya kalau laki-laki kan nggak ada ya, nggak keluar. Nah, ini ada keluar yang mungkin tidak normal seperti normalnya. Kemudian ya juga mungkin akan menyebabkan gangguan kencing ya, mungkin nyeri saat kencing atau tidak nyaman lah seperti itu. Nah, Dok, yang namanya penyakit kan pasti berawal dari sebuah, istilahnya ada sebab dan akibat lah ya. Pasti kan ada yang bisa ditularkan gitu. Nah, untuk penularannya itu melalui apa, Dok, kalau misalkan orang yang kemudian terkena trichomoniasis? Secara garis besar, karena ini dimasukkan ke penyakit menular seksual, jadi ini ditularkan melalui hubungan seksual secara garis besarnya. Tapi selain ditularkan secara seksual atau berhubungan seksual, dia juga bisa ditularkan melalui kontak langsung dengan si penderita. Misalkan kontak langsungnya apa ya, mungkin seperti pemakaian barang bersama, misalkan celana dalam mungkin ya, celana dalam, handuk, atau pakaian lah istilahnya dengan orang yang terinfeksi lalu dipakai atau cucinya nggak bersih ya, mungkin juga bisa terinfeksi. Tapi itu lebih jarang sih, paling kemungkinan besar penyebab terbesarnya ya dari hubungan seksual. Ya mungkin
karena ini kan tadi saya bilang penyakitnya itu kalau awal-awal mungkin nggak ada keluhan, jadi orang nggak tahu, nggak aware. Kemudian dia mungkin melakukan hubungan seksual baik dengan partnernya atau berganti pasangan. Nah, bahaya kan kalau berganti pasangan nih. Kalau sama partnernya aja kan kita bisa tracking ya, maksudnya dapatnya dari mana atau nanti pengobatannya lebih gampang. Tapi kalau misalkan dia punya pasangan yang banyak, kemudian nggak pakai pengaman kondom misalkan, itu lebih bahaya lagi karena mungkin selain penyakit ini mungkin bisa ditemukan penyakit-penyakit menular seksual lainnya. Terus setelah orang yang sudah terkena trichomoniasis, Dok, bisa disembuhkan tidak? Ya, penyakit ini tentu saja bisa disembuhkan ya. Kalau kita istilahnya aware, kita tahu gejalanya, mungkin teman-teman yang mungkin sudah sedikit aware, oh ternyata ada gejala seperti ini, takutnya seperti ini ya, kita datanglah ke dokter, periksakan, konsultasi ya. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan terapi, yaitu antibiotik tentunya. Terapi antibiotik itu menyembuhkan. Terus kalau misalnya istilahnya kan kita tidak tahu, Dok, ya, kebiasaan orang seperti apa, apalagi terkait dengan hubungan seksual. Nah, kan biasanya sebelum kita terdampak ada langkah-langkah pencegahan nih, Dok, sebelum kita sakit gitu misalnya. Nah, langkah-langkahnya apa, Dok, untuk mencegah biar kita tidak terkena trichomoniasis? Yang pasti yang pertama kita tetap menjaga kebersihan lah ya, menjaga kebersihan organ intim kita masing-masing. Kemudian juga mungkin kita juga kalau bisa misalkan hanya dengan satu pasangan ya, tidak berganti pasangan, itu pasti setia ya, Dok, ya intinya itu. Ya itu setia. Kemudian juga misalkan nih ya kalau misalkan bukan yang suami istri ya, itu minimal ya ada misalkan melakukan hubungan seksual minimal menggunakan kondom ya. Iya, pakai alat kontrasepsi. Pakai alat kontrasepsi pelindung itu minimal, tapi itu pun kadang-kadang tidak menjamin 100% ya. Oh, nggak menjamin. Tidak menjamin 100% bahwa pasti akan aman gitu ya. Karena kan kita nggak tahu saat melakukan hubungan itu meskipun sudah pakai kondom, kan ada kontak ya, mungkin ada cairan yang keluar yang maksudnya tidak terlindungi di kondomnya gitu kan kontak kulit dengan kulit kita nggak tahu ya. Nah itu mungkin juga bisa gitu loh. Jadi kondom itu ya yang bisa kita lakukan meminimalkan, tapi saya tidak menjamin 100% akan terlindungi. Ya, baik penyakit trichomoniasis maupun penyakit infeksi menular seksual lainnya gitu. Jadi sebetulnya kontrasepsi juga tidak menjamin juga orang akan safe atau clear dari penyakit ini. Ya, minimal tadi setia dengan satu pasangan, berganti-ganti kan. Kemudian yang kedua ya tetap menjaga kebersihan. Yang ketiga rutin mungkin melakukan screening atau tes seperti itu. Terus penyakit ini berpengaruh terhadap kesuburan nggak, Dok? Ya tentu bisa, terutama mungkin ya nggak cuma perempuan ya, laki-laki juga bisa. Karena ini kan penyakit awalnya di area kelamin. Tapi kalau misalkan area kelamin naik ke atas, itu kan berhubungan dengan kalau perempuan kan di area organ reproduksi ya, di rahimnya, kemudian di saluran perut dan semuanya. Nah itu bisa menyebabkan infeksi hingga daerah panggul ya, daerah panggul. Jadi mungkin beberapa orang yang udah infeksi lanjut, dia mungkin nggak cuma seperti keputihan ya, keluar cairan itu wanita itu misalkan, atau iritasi hanya di area yang bawah area kelaminnya, tapi juga menyebabkan rasa tidak nyaman di area panggul, biasanya seperti itu. Terakhirnya, Dok, ada pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan kepada sobat Pandawa semua terkait dengan trichomoniasis atau penyakit lainnya? Mungkin yang pertama, kalau misalkan nih teman-teman atau sobat yang mungkin ada gejala ya, baik gejala yang menyerupai trichomoniasis yang beberapa tadi saya sebutkan, ataupun mungkin gejala di area kelamin, mungkin juga kan belum tentu trichomoniasis ya. Tetap segera ya, segera setelah merasa ada gejala yang tidak nyaman atau yang tidak sewajarnya, harus segera konsultasi ke dokter ya, datang ke dokter untuk konsultasikan. Nanti dokter akan mengarahkan ini ke arah penyakit apa, karena penyakit infeksi menular seksual tidak hanya trichomoniasis tadi saya sebutkan, ada beberapa ya. Cuma yang di sini yang lebih fokusnya trichomoniasis tadi ya.
Jangan khawatir, penyakit infeksi menular seksual rata-rata semuanya bisa disembuhkan ya. Tapi memang kalau istilahnya semakin dini, semakin lebih cepat, semakin lebih baik. Karena kalau misalkan sudah stadium lanjut, dia akan komplikasi. Kita juga harus mengatasi komplikasinya. Itu yang lebih susah. Kemudian tetap setia dengan satu pasangan. Poin pentingnya itu. Ya, terus kemudian menggunakan pengaman ya, minimal itu. Dan kemudian mungkin kalau memang diperlukan ya screening atau tes rutin ya. Aware lah ya dok ya dengan keadaan sendiri gitu. Iya. Mungkin itu dok yang ingin disampaikan pesan-pesannya. Iya. Jadi kuncinya adalah setia dan aware terhadap diri sendiri. Sekian episode kali ini mengenai trichomoniasis. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita berdua bahas mengenai penyakit-penyakit lainnya atau permasalahan lainnya. Kita ketemu di next episode. Jangan lupa komen, like, subscribe. Saya Aditya Ananda dan Dr. Dwi Martina pamit. See you. Bye.